Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai dua tugas utama. Pertama sekali, mengabdi, berbakti, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya. Dalam Al-Qur'an ini kita temukan dalam beberapa ayat, umpamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya menciptakan manusia kecuali untuk menyembah saya. Kemudian tugas yang kedua adalah menjadi khalifah di atas bumi. Tugas ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada makhluk lain. Kalau menyembah Allah itu dibebankan juga kepada jin. Tapi untuk menjadi khalifah itu hanya tugas manusia saja. Dua tugas ini di dalam ayat Al-Quran dijabarkan menjadi lebih konkret dengan iman dan amal saleh. Jadi seorang muslim wajib beriman dan wajib beramal saleh. Iman ini keyakinan tentang keesaan Allah, kewajiban mengabdi kepadanya, sedangkan amal saleh adalah amal sehari-hari yang biasa kita jabarkan dengan rukun Islam. Semua ibadat Islam mencerminkan dua aspek ini, semua ibadah. Apakah itu ibadah wajib, ibadah sunat, selalu di situ ada dua aspek tersebut. Pada salat umpamanya, apa aspek sosialnya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya salat itu bisa mencegah seseorang dari melakukan pekerjaan yang salah di atas dunia, lalu mengerjakan kejahatan, melakukan pekerjaan yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat manusia. Untuk puasa juga seperti itu. Pada puasa ada hadis yang menyatakan, maknanya lebih kurang, banyak orang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sahabat bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya dia hanya berpuasa untuk tidak makan dan minum. Sedangkan lidahnya, tangannya dari menyakiti orang lain tidak dia tahan. Dengan kata lain, puasa yang dilakukan sebagian orang yang hanya tidak makan dan tidak minum tidak berpengaruh kepada perilaku sosialnya. Jadi hal ini ingin kami sampaikan karena sering kita ketika puasa sangat menekankan ibadah individualnya. Kita melakukan salat tarawih, melakukan salat tahajud, membaca Al-Quran, i'tikaf di masjid, ini semuanya lebih menonjolkan dimensi ukhrawinya, dimensi individualnya, dimensi mengabdi kepada Allahnya, menyembahnya. Sedangkan dimensi yang lain di dalam ibadah puasa, yaitu bersedekah, membantu orang lain, yang wajib dilakukan adalah zakat fitrah. Itu paling kurang, itu adalah zakat fitrah. Tapi ibadah kehartaan lain pun sekiranya kita lakukan di bulan Ramadan, itu pahalanya menjadi lebih banyak dari di luar bulan Ramadan. Hendaknya Ramadan bukan hanya kita jadikan sebagai latihan untuk ibadah individual, tetapi juga latihan untuk ibadah sosial. Mungkin dengan berpuasa, kemampuan kita melakukan interaksi sosial, melakukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan menjadi berkurang. Tetapi Rasulullah tidak mengharapkan seperti itu. Sekiranya tanggung jawab kita, pekerjaan yang kita lakukan mewajibkan atau mengharuskan tidak memungkinkan kita untuk berpuasa, Rasulullah memberi izin untuk tidak berpuasa. Pernah di dalam sebuah hadis, Rasulullah melakukan perjalanan untuk peperangan, sebagian mereka berpuasa, sebagian tidak.
kejadian ini pada bulan Ramadan. Sahabat yang berpuasa meremehkan sahabat yang tidak berpuasa dalam perjalanan ini. Mendengar hal tersebut, Rasulullah meminta sekendi air lalu meminumnya ketika beliau berada di atas untanya, sehingga semua orang melihat bahwa Rasulullah ingin menyatakan ketika ada keperluan sosial, ketika ada tanggung jawab duniawi yang mesti dikerjakan, maka tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu diizinkan, tetapi dengan syarat diganti pada waktu yang lain. Hadirin hadirat jemaah yang terhormat, dengan hal ini marilah kita merenungkan, jangan ibadah puasa ini hanya kita tekankan pada aspek individual atau aspek keakhiratannya saja, sedangkan aspek sosial, keduniawian atau kemanusiaan, solidaritasnya kita abaikan. Marilah tugas dan tanggung jawab sosial kita kepada orang lain tidak terganggu karena ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Tanggung jawab kita kepada masyarakat jangan sampai menjadi kita hilangkan. Kalau itu kita lakukan, maka seperti hadis Nabi tadi, mungkin sekali kita hanya mendapat lapar dan dahaga, tidak mendapat pahala apa-apa, karena orang yang harus kita layani menjadi terabaikan, menjadi menderita, sedangkan melayani mereka adalah kewajiban kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.